tertentu. Kalau dikembangkan secara optimal, maka dia akan berubah. Pernah kita mendengar kata berubah dan perubahan. Mana sih yang penting, berubah atau perubahan? Nah, kalau kita bicara tentang perubahan, maka diri kita tidak akan pernah berubah. Karena perubahan itu sebetulnya akibat dari berubahnya orang per orang. Begitu. Nah, sekarang saya ingin membahas, memaparkan tentang berubah. Setiap kehidupan di alam semesta ini pasti berubah. Kalau tidak berubah, berarti dia sudah tidak ada di alam semesta ini. Dalam hal berubah ini, yang ingin kita diskusikan yaitu berubahnya kehidupan manusia. Nah, kalau kita secara orang per orang menginginkan adanya perubahan, maka diri kitalah yang harus berubah. Tidak bisa tidak. Ya, berubahnya diri kita juga harus secara alami. Artinya tidak serta-merta langsung berubah total. Karena di dalam perubahan itu kalau dilakukan secara terus-menerus, pasti terjadi hal-hal yang luar biasa. Terjadi hal-hal yang spektakuler. Dan mungkin ada orang yang berkata bahwa si X telah menjadi orang yang ajaib. Pernah ingat anak kecil yang pegang batu? Siapa itu namanya? Ponari ya, masih ingat. Ada perubahan di sekitarnya karena Ponari berubah. Anak kecil yang pegang batu, lalu batu itu dipakai untuk apa ya? Mengobati. Sehingga orang berduyun-duyun, terjadilah perubahan. Jadi perubahan itu sekali lagi terjadi karena berubahnya individu. Nah, dunia terus mengalami perubahan karena banyak individu-individu yang berubah. Dia menemukan sesuatu hal. Contoh paling sederhana, kamera foto dulu bisanya hanya untuk memotret saja. Dulu juga menggunakan satu roll film, mau hitam putih ataupun berwarna. Tapi sekarang kamera foto itu bisa untuk video, merekam suara, merekam gambar. Jadi siapa yang melakukan perubahan dunia? Yang melakukan adalah individu yang menemukan sesuatu karena dia berubah. Yang menyebabkan berubah apa sebenarnya? Cara berpikir. Karena dengan berpikir seseorang itu akan menemukan sesuatu kalau dilakukan dengan tindakan, dilakukan dengan perbuatan. Jadi seseorang yang berubah itu mesti dimulai dengan berpikir dulu apa yang ingin ia lakukan, lalu setelah ia lakukan maka dirinya berubah. Dan hasil berubah itu, hasilnya jika diberikan kepada orang lain dan diakui oleh banyak orang, maka sekitarnya ataupun dunianya akan mengalami perubahan. Jadi sebenarnya setiap manusia yang sudah memiliki talenta, yang memiliki bakat-bakat tertentu, kalau dikembangkan secara optimal, maka dia
akan berubah dan melakukan perubahan bagi sekitarnya. Jadi perubahan-perubahan di dunia ini sungguh luar biasa karena memang banyak sekali para penemu, para perubah yang ia lakukan. Sungguh dahsyat perubahan yang ada di dunia ini. Dan perubahannya sangat cepat, begitu dinamis. Karena orang satu dengan orang yang lain terus-menerus melakukan dirinya untuk berubah dengan cara menemukan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Ya macam-macam, seperti tadi saya sebutkan, ada kamera, ada kereta api. Ya, kereta api sekarang ada kereta api cepat. Ya, Jakarta, Bandung mulai akan ada kereta api cepat. Itu nanti Surabaya, Jakarta juga akan ada kereta api cepat. Nah, semua ini yang melakukan perubahan bukan dunianya, tetapi individu-individu yang dapat melakukan perubahan. Jadi kalau kita menginginkan perubahan di rumah tangga kita, di kelompok kerja kita, maka yang perlu berubah terlebih dahulu adalah setiap individu. Nah, bagaimana kalau itu untuk sebuah institusi? Pertama kali yang harus berubah adalah si manajer, si pimpinan. Itu yang harus berubah terlebih dahulu. Tentu dia harus membuat konsep-konsep. Ya, caranya gimana kalau di dalam pemikirannya tidak kuat? Ya, dia harus minta bantuan kepada teman-teman, minta bantuan dari staf-stafnya untuk memikirkan tentang perubahan di institusinya. Dia, si pimpinan ini, manajer ini, akan menyampaikan kepada seluruh staf bahwa kita, institusi ini akan mengalami perubahan jikalau setiap individu-individu kita berubah. Bagaimana? Setujukah dengan perubahan di lingkungan kita, perubahan di institusi kita yang dimulai dari setiap pribadi-pribadi? Tadi dalam rumah tangga berarti juga ayah, ibu, anak juga harus berubah. Gampanglah kalau rumah tangga yang bapaknya biasanya sibuk, sekarang ditambah kesibukannya, bangun tidur lebih pagi, ngepel dulu atau nyapu dulu. Setelah itu selesai baru dia menyiapkan untuk berangkat ke kantor, bekerja ke kantor. Begitu juga dengan ibunya, dia juga harus bangun lebih pagi, menyiapkan makanan untuk seluruh rumah tangganya. Begitu juga dengan anak-anak, bangun tidur, dia juga harus bantu. Misalnya selesai makan, cuci piringnya diri sendiri ataupun seluruh kotoran makanan yang ada di rumah. Jadi sekali lagi, perubahan bisa terjadi karena diri seseoranglah yang berubah. Jadi sekali lagi, kalau kita mau mengadukan perubahan dunia, perubahan kelompok, perubahan rumah tangga, harus dimulai dari individu-individu. Maukah kita berubah?